Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja untuk soal yang pertama bisa dilihat pada slide. Nah, menurut saya, nilai-nilai dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi adalah yang pertama, yaitu bisa menerapkan nilai kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan yang terpenting adalah menerapkan nilai keadilan, yaitu bersifat adil di dalam menerapkan hukum-hukum yang berlaku. Lalu langkah apa sajakah yang bisa kita terapkan? Nah, langkah yang bisa kita terapkan adalah dengan menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha, menjauhkan diri dari sifat-sifat pancema, melaksanakan ajaran Dharma, dan selalu berbuat yang tidak melanggar ajaran Caturpurusha. Untuk soal nomor 2 bisa dilihat pada slide. Nah, menurut saya Banten dalam tradisi agama Hindu memiliki kelebihan karena Banten merupakan sebuah sarana upakara yang digunakan sebagai simbol dalam bentuk sujud bakti umat Hindu kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Banten ini terdiri dari 3 macam kategori, yaitu Banten Alit, Madya, dan Utama. Dalam berbagai struktur keagamaan, Banten dianggap sebagai sebuah sarana yang vital. Banten juga terikat oleh 6 faktor, yaitu Iksa, Sakti, Desa, Kala, Patra, dan Tattva. Iksa yang berarti keinginan, di mana Banten harus dilandasi keinginan dan niat yang tulus ikhlas dalam beriatnya. Kemudian untuk soal nomor 3 bisa dilihat pada slide. Nah, menurut pendapat saya, dalam Saras Muscaya 435 menyatakan bahwa kebiasaan dari wanita jalang dan lelaki hidung belang akan senantiasa menimbulkan kesengsaraan. Ia juga yang menjauhkan orang dari sebuah kewajiban dan rutinitas kerjanya. Mereka yang bijaksana dan menyadari hal itu serta tidak akan tergoda oleh nikmat birahi sesaat. Agama Hindu memandang pelacuran sangat dilarang dalam agama Hindu karena tubuh perempuan ibarat susu kehidupan bagi generasi-generasi selanjutnya. Mereka yang memperjualbelikan susu kehidupan dalam pandangan Hindu, hukumnya adalah mendapatkan kutukan seumur hidup. Nah, dalam Manawa Dharma Sastra, Saras Muscaya, dan para Sara Dharma Sastra, hubungan seksual melalui proses pawiwahan yang menurut Manawa Dharma Sastra ada 8 cara. Solusi agar masalah tersebut tidak terjadi, yaitu memperbanyaklah belajar ajaran agama, selalu menyembah ide Sang Hyang Widiwasa agar berjalan dengan baik, bekerja dan berbuat sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma, maka senantiasa kita akan dapat pencerahan di jalan hidup yang lebih baik. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 4 bisa dilihat pada slide. Nah, menurut saya nilai-nilai agama Hindu yang bisa dipelajari dan diterapkan serta contohnya adalah nilai kebersamaan, rasa bersyukur, dan saling menghargai antar sesama. Sedangkan yang bisa kita pelajari adalah kita harus selalu bersyukur dengan apa yang ada dan kita miliki. Dari sana kita bisa menerapkan rasa bersyukur. Contohnya adalah pada saat kemarin saya dan HMJ Matematika berkunjung ke panti asuhan Destawan. Di sana saya belajar berbagai hal yang belum pernah saya rasakan. Seperti biasanya saya di rumah makan dengan lauk ayam dan dimasakkan oleh ibu saya. Namun di panti asuhan Destawan mereka harus masak terlebih dahulu secara mandiri, serta kadang juga saya membuang makanan tanpa saya sadari. Di luar sana masih banyak orang yang tidak mampu makan dan seharusnya saya harus selalu bersyukur. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya bisa dilihat pada slide. Nah, menurut pendapat saya tentu saja adanya hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada diri manusia terlihat pada seseorang yang telah melakukan tindakan korupsi karena sifatnya yang serakah, yang rakus terhadap harta. Karena orang yang sudah melakukan tindakan korupsi tersebut berarti pasrah akan hukuman yang nantinya akan didapatkannya. Artinya
mereka siap menanggung resiko apapun yang terjadi dan diberikan ketika ia sudah tertangkap, karena mereka sudah tahu diri mereka melakukan suatu bentuk kesalahan dan tidak pantas untuk dibela, maka ia siap dan pasrah. Pasti sudah tertanam mereka melakukan korupsi. Contohnya adalah seperti kasus pengadaian tanah di Jawa Timur yang membawa orang yang korupsi ke dalam pengadilan dan si pelaku pasrah atas perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian untuk soal selanjutnya bisa dilihat pada slide. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Nah, jadi menurut saya setelah saya hubungkan, maka jadinya pada dasarnya yoga adalah suatu bentuk penyatuan diri dari Brahman. Dalam hal ini, jika manusia melakukan kegiatan yoga, maka akan dapat memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga juga akan dapat menenangkan diri. Pranayama yaitu bagian dari kegiatan atau melaksanakan yoga dengan tujuan dapat menenangkan diri, dan tentunya dalam pranayama terdapat keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan pada saat melaksanakan proses pranayama. Kemudian untuk soal yang selanjutnya bisa dilihat pada slide. Nah, menurut saya, Sang Hyang Widiwasa adalah penguasa seluruh alam semesta, Maha Suci, Maha Pengampun, dan oleh karena itu manusia mendapatkan keberkahan di atas segala yang kita perbuat, melaksanakan persembahyangan, rasa bakti tulus ikhlas kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa dan tidak meninggalkan kewajiban yang harus dijalankan, maka ide Sang Hyang Widiwasa pastinya akan selalu memberkati kita dan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kemudian untuk soal yang ke-8 bisa dilihat pada slide. Menurut pendapat saya, ngaben adalah suatu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali dan tergolong ke dalam upacara Pitriyatnya atau upacara yang ditunjukkan kepada para leluhur, di mana dalam Pancayatnya upacara ini termasuk ke dalam Pitriyatnya, yaitu upacara yang ditujukan untuk leluhur kita yang sudah meninggal. Nah, untuk selengkapnya bisa dibaca pada slide. Kemudian untuk soal yang nomor 9, menurut saya jawabannya adalah di zaman sekarang ini seseorang yang melaksanakan niatnya yang besar namun tidak peduli pada orang yang membutuhkan atau anak yang miskin, maka niatnya yang besar seperti ngantek lingge ini seperti kurang memiliki maknanya dan terlihat seperti hanya formalitas saja, serta juga dapat mencerminkan memiliki uang yang banyak. Dalam hal ini dapat kita maknai bahwa kita harus dapat memperhatikan lingkungan di sekitar kita, termasuk ke dalam dengan saling membantu sesama yang membutuhkan atau memerlukan bantuan. Hal tersebut termasuk ke dalam niatnya yang juga dalam menghubungkan dan mendekatkan kita dengan ide Sang Hyang Widi dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini Trihita sangat perlu dimaknai dan direalisasikan. Dan untuk soal yang terakhir bisa dilihat pada slide. Nah, beberapa siswa menyembunyikan novel-novel yang memiliki cerita tidak baik dalam buku pelajaran dan buku spiritual, lalu membacanya. Nah, mereka memperlihatkan kepada orang-orang lain bahwa yang sedang mereka baca adalah buku spiritual. Tetapi sebenarnya mereka membaca cerita-cerita itu, cerita-cerita yang tidak baik. Nah, dengan demikian mereka menipu. Dan ini tentunya tidak baik. Seandainya buku semacam itu disimpan di perpustakaan, para pelajar dan mahasiswa tentu akan menyentuhnya. Itulah sebabnya hati mereka murni dan suci. Bila engkau mempunyai perasaan yang suci seperti itu, engkau akan mencapai tingkat kesucian yang tertinggi dan hatimu akan damai.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.